Saya kemudian ingin mengatakan begini, ya, bahwa syariat itu, kembali kepada syariat tadi, adalah dasar-dasar hukum, ya, menyentuh semua aspek kehidupan kita. Ya. Kembali kepada penjelasan tentang Islam tadi sebagai sebuah bangunan, maka syariat itu berkaitan semuanya dengan seluruh aspek kehidupan kita. Ambillah satu contoh, ya. Salah satu aspek agama kita adalah akidah, bukan? Kita beriman kepada Allah, atau untuk masuk kepada agama Islam ini tentu ada proses-proses yang terjadi. Ya. Meyakini Allah sebagai satu Tuhan itu masalah iman. Tapi untuk sampai kepada keyakinan itu, ada proses yang harus kita lalui. Itu jalan, ada jalannya. Itu yang disebut dengan syariat. Apa syariatnya? Mendeklarasikan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi jangan mengatakan, oh dia mah di jalan sudah beriman kepada Tuhan yang Maha Satu, yang Maha Esa, tapi dia nggak pernah bersyahadat. Tidak pernah bersyahadat. Maka berarti dia walaupun sudah mengatakan beriman tapi tidak pernah mengucapkan, maka dia belum menjalani jalannya. Belum menjalankan syariahnya. Maka iman pun memiliki syariah. Akidah itu ada syariahnya. Maka saya mengatakan Anda mengucapkan la ilaha illallah itu syariat. Karena itu bagian dari apa? Cara Islam, aturan Islam untuk Anda menjadi seorang muslim. Kalau Anda mengaku muslim tapi tidak mau bersyahadat, berarti itu namanya bukan muslim. Demikian juga seterusnya, ajaran sholat misalnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, baru-baru ini ada yang mengatakan bahwa perintah sholat 5 waktu dalam agama Islam, dalam Al-Quran itu tidak ada. Saya ingin sedikit memberikan perincian, ya, karena ini sangat berbahaya. Kenapa sangat berbahaya? Karena anak-anak muda kita yang mencoba berusaha, ya, lari dari kewajiban sholat ini, ya, lari dari kewajiban sholat ini. Coba perhatikan slide yang dibikin ini. Jangankan mengatakan bahwa Al-Quran tidak memerintahkan perintah 5 sholat. Diyakini saja bahwa Al-Quran memerintahkan perintah 5 salat. Banyak di antara kita yang malas melaksanakan salat 5 waktu. Maka saya mengatakan itu komunikasi yang sangat berbahaya. Walaupun mungkin dia tidak maksud demikian. Tapi cara mengkomunikasikan jelas misleading, menyesatkan. Dan ini penting untuk kita klarifikasi. Ada teman-teman yang mengatakan kepada saya, nggak perlu dibalas. Saya perlu membalas. Perlunya itu pertama karena saya punya kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu perintah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran, robah dengan otoritas. Kalau ada tangan, kalau ada otoritas. Fa illam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa, maka dengan lisannya atau tulisannya, ya. Maka itulah yang kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, salah satu contoh syariat dalam ajaran agama kita itu adalah sholat, itu aturan, itu ketentuan, dan itu diwajibkan dalam Al-Quran. Ya. Benarkah, ini pertanyaan sekarang, benarkah bahwa perintah sholat itu tidak disebutkan dalam Al-Quran? Ada 2 kemungkinan yang terjadi di sini. Pertama, karena ada orang yang membaca Al-Quran, membaca terjemahan, atau membaca Arabnya, tapi tidak membaca penafsiran-tafsirannya, tidak memahami secara dalam. Kalaupun misalnya membaca terjemahan dan berusaha memahami, tapi tidak punya basis keilmuan untuk bisa mengambil kesimpulan hukum dari ayat Al-Quran yang dibaca. Maka dia mengatakan kan tidak ada perintah sholat 5 waktu. Ini narasi yang sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Karena narasi Al-Quran, cara Al-Quran menyampaikan masalah itu tidak disampaikan secara sistematis. Misalnya Al-Quran berbicara tentang sejarah nabi-nabi, bukan? Ada sejarah nabi-nabi, Al-Quran berbicara. Tapi Al-Quran kan tidak berbicara Adam, kemudian Nuh, kemudian sampai kepada Muhammad. Kadang justru nabi yang lahir belakangan lebih dahuluan disebutkan dalam Al-Quran. Kan begitu? Apakah kita mengambil kesimpulan bahwa yang lahir dahuluan misalnya adalah Isa karena dahuluan disebutkan dalam Al-Quran? Tidak demikian. Maka jangan kita memahami Al-Quran ini secara literal. Dan sayang sekali justru orang yang terkadang memberikan argumentasi seperti ini, justru mereka mengaku paling logis, paling rasional. Kita yang dituduh literal. Kita dituduh ini berpikiran sempit, berwawasan tidak luas.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada permasalahan sholat sebagai bentuk syariah misalnya kan. Yang pertama, kita sudah tahu bahwa kewajiban sholat itu memang pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Coba perhatikan misalnya di dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 103, wa aqimis sholata inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu telah ditentukan pada waktu-waktu yang tertentu sebagai kewajiban bagi orang yang beriman. Kitaban kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Lalu kemudian ini belum disebutkan di sini waktu-waktunya, bukan hanya dikatakan pada waktu-waktu tertentu. Seharusnya orang yang pintar, orang yang berakal, ketika Allah mengatakan pada waktu-waktu tertentu, pasti akan mencari mana waktunya gitu. Ya kan? Karena ini cara Al-Qur'an untuk menggelitik kita. Cara Al-Qur'an untuk mengingatkan kepada kita untuk mempergunakan akal dan berusaha mencari mana waktu yang telah ditentukan itu. Ditantang diri kita. Jadi Al-Quran menantang kita gitu sungguhnya. Lalu kemudian kita kembali kepada Rasulullah sebagai orang yang paling paham Al-Quran. Apa kata Rasulullah SAW? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah sebagaimana kalian telah melihat saya salat. Nah di sini kemudian kita tertantang lagi. Karena kita ini umat Islam yang hidup sekarang ini tidak melihat Rasulullah salatnya, bukan? Maka ketika Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana kalian telah melihat saya salat, artinya kita ditantang untuk mempelajari hadis-hadis, sirah, sejarah, bagaimana Rasulullah telah melaksanakan salat ketika itu. Lalu kemudian setelah itu, karena kita tertantang untuk mencari, kita kembali kepada Al-Quran pertama. Apa kata Al-Quran? Di mana Al-Quran mengatakan ada waktu-waktu tertentu itu. Nah, kita kemudian melihat ada beberapa ayat Al-Quran itu. Ya. Pertama, coba lihat surah Ar-Rum ayat 17-18. Ada di surah An-Nur 58. Ada surah Al-Isra ayat 78. Ada surat Qaf ayat 39. Ada surat Hud ayat 114. Pada ayat-ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan waktu-waktu untuk bertasbih, berzikir, bahkan nama waktu salat itu pun disebutkan. Ada Zahira, waktu zuhur, ya, ada Asyian, waktu Isya. Ini disebutkan pada ayat-ayat ini. Yang menjadi masalah ini kan orang yang bercerita bahwa tidak ada salat dalam perintah salat dalam Al-Quran ini adalah orang yang punya kecenderungan tersendiri. Jadi yang tidak punya keahlian, tidak memahami bahasa ilmu Al-Quran, tidak punya ulumul Quran, tidak mendalami Al-Quran, lalu kemudian seolah-olah menjadi seorang ahli fatwa, mufti, gitu, memberikan fatwa bahwa Al-Quran tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada bagaimana Rasulullah memahami sholat. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas, dan mungkin masih ingat bahwa Ibnu Abbas itu adalah salah seorang sahabat muda Rasulullah yang didoakan secara khusus Rasulullah untuk memahami Al-Quran. Dan beliau adalah orang yang paling ahli dalam Al-Quran dari kalangan para sahabat, Ibnu Abbas, karena doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika Ibnu Abbas ditanya oleh seorang tabi'in, namanya Ibnu Razzaq. Beliau bertanya, apakah engkau menemukan waktu-waktu salat dalam Al-Quran, wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas menjawab iya. Lalu apa yang beliau lakukan? Ibnu Abbas membaca surah Ar-Rum ayat 17, ayat 18. Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka maha suci Allah ketika pagi hari dan ketika di sore hari dan ketika di pagi hari. Nah, walahul hamdu, dan baginya puji-pujian di langit dan di bumi, wa asyian, dan ketika waktu isya, wa hina tuzhirun, dan ketika waktu zuhur. Nah, Imam Ibnu Abbas kemudian menjelaskan, ya, dan beliau juga membaca ini juga di surah An-Nur ayat 58, ya, tapi saya nggak perlu baca. Ibnu Abbas kemudian menjelaskan begini, ya, bahwa pada 2 ayat ini di surah Ar-Rum, ayat 17 dan ayat 18, itu disebutkan 5 waktu salat di situ. Fasubhanallahi hina tumsun, maka maha suci Allah ketika kalian berada di waktu sore. Apa waktu sore itu? Ada 2 waktu salat, maghrib dan isya. Dari mana kita memahami? Dari praktek Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dari sunnah Rasulullah SAW. Dan sunnah Rasulullah itu kan salah satunya prakteknya, amalannya Rasulullah. Rasulullah mengamalkan itu. Ada asar dan ada maghrib. Itu waktu sore, masa tumsun. Wahina tusbihun, dan ketika kalian berada di waktu pagi. Itu artinya salat fajar, salat subuh, sudah 3 kan. Walahul hamdu fis samawati wal ardi, dan baginya pujian di langit dan di bumi, wa asyian, dan ketika isya, ketika malam, itu artinya salat isya, sudah 4. Wahina tudhirun, dan ketika kalian berada di waktu zuhur. Maka Ibnu Abbas menyebutkan 5 waktu ini berdasarkan Al-Quran. Tapi orang yang tidak faham Al-Quran, orang yang tidak punya ilmu untuk memahami Al-Quran atau menafsirkan Al-Quran, tiba-tiba memberikan fatwa bahwa Al-Quran tidak menyebutkan 5 waktu sholat. Ini sangat berbahaya. Kenapa saya ingin meng-underline ini? Kenapa saya ingin menggarisbawahi ini? Karena jangankan disampaikan seperti itu. Tidak disampaikan seperti itu saja, ada orang-orang yang berusaha melarikan diri dari kewajiban sholat 5 waktu. Khususnya anak-anak muda kita. Maka Bapak dan Ibu sekalian, mari kita berhati-hati ya, bahwa perintah sholat 5 waktu itu disebutkan dalam Al-Quran, walaupun memang tidak secara langsung terstruktur, karena itu memang cara Al-Quran. Sekali lagi tidak terstruktur, tidak sistematis. Al-Quran tidak mengatakan subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Enggak demikian. Tapi yang kelima itu ada dalam Al-Quran. Tapi sekali lagi mengatakan tidak ada dalam Al-Quran, ini adalah kebodohan atau pembodohan yang harus kita berhati-hati. Ya. Bapak dan Ibu sekalian, itu contoh ya, bahwa betapa syariah ini bukan main-main. Tidak dipahami begitu saja. Tapi memerlukan ilmu yang menopang untuk sampai ke sana.